Permasalahan tradisi. Tradisi tahlilan. Tahlilan terambil dari kosakata tahlil yang dalam bahasa Arab diartikan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan tahlilan merupakan sebuah bacaan yang komposisinya terdiri dari beberapa ayat Al-Quran, sholawat, tahlil, tasbih, dan tahmid yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang masih hidup maupun sudah meninggal, dengan prosesi bacaan yang lebih sering dilakukan secara kolektif berjamaah, terutama dalam hari-hari tertentu setelah kematian seseorang muslim. Dikatakan tahlilan karena porsi kalimat la ilaha illallah dibaca lebih banyak daripada bacaan-bacaan yang lain. Terdapat sekian banyak persoalan atau gugatan terhadap tradisi tahlilan yang datangnya dari kaum Wahabi. Dalam sebuah dialog di Besuk Keraksaan, Probolinggo, sekitar tahun 2008, ada seseorang bertanya, siapa penyusun tahlilan dan sejak kapan tradisi tahlilan berkembang di dunia Islam? Pada waktu itu saya menjawab bahwa sepertinya sampai saat ini belum pernah dibicarakan dan diketahui mengenai siapa penyusun bacaan tahlilan dengan komposisinya yang khas itu. Mengingat dari sekian banyak buku tahlilan yang terbit tidak pernah dicantumkan nama penyusunnya. Akan tetapi berkaitan dengan tradisi tahlilan, itu bukan tradisi di Indonesia atau Jawa. Kalau kita menyimak fatwa Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani, tradisi tahlilan telah berkembang sejak sebelum abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disebutkan, Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang memprotes ahli zikir berjamaah dengan berkata kepada mereka, ahli zikir berjamaah dengan berkata kepada mereka, zikir kalian ini bid'ah, mengeraskan suara yang kalian lakukan juga bid'ah. Mereka memulai dan menutup zikirnya dengan Al-Quran, lalu mendoakan kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka mengumpulkan antara tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, dan salawat kepada Nabi. Lalu Ibnu Taimiyah menjawab, berjamaah dalam berzikir, mendengarkan Al-Quran, dan berdoa adalah amal soleh, termasuk kurban dan ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yang selalu bepergian di muka bumi. Apabila mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang berzikir kepada Allah, maka mereka memanggil, silakan sampaikan hajat kalian. Lanjutan hadis tersebut terdapat redaksi, kami menemukan mereka bertasbih dan bertahmid kepadamu. Adapun memelihara rutinitas aurat atau bacaan-bacaan wirid seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa setiap pagi dan sore, serta pada sebagian waktu malam dan lain-lain, hal ini merupakan tradisi Rasulullah SAW dan hamba-hamba Allah yang soleh zaman dulu dan sekarang. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, juz 22 halaman 520. Dalam sebuah diskusi di Denpasar, Bali, ada seorang Wahabi berkata bahwa tradisi selamatan 7 hari itu mengadopsi dari orang-orang Hindu. Sudah jelas kita tidak boleh meniru-niru orang Hindu. Pernyataan orang-orang Wahabi ini tentu saja tidak benar. Ada perbedaan antara tradisi Hindu dengan tahlilan. Dalam tradisi Hindu, selama 7 hari dari kematian, biasanya diadakan ritual selamatan dengan hidangan makanan yang diberikan kepada para pengunjung, disertai dengan acara sabung ayam, permainan judi, minuman keras, dan kemungkaran lainnya. Sedangkan dalam tahlilan, tradisi kemungkaran seperti itu jelas tidak ada. Dalam tradisi tahlilan diisi dengan bacaan Al-Quran, zikir bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selamatan, sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Jadi antara kedua tradisi tersebut jelas berbeda. Sedangkan berkaitan dengan acara 7 hari yang juga menjadi tradisi Hindu dalam Islam sendiri, tradisi selamatan 7 hari telah ada sejak generasi sahabat Nabi SAW. Imam Sufyan, seorang ulama salaf, berkata dari Sufyan bahwa Imam Tawus berkata, sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Oleh karena itu mereka, kaum salaf, menganjurkan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhd, Al-Hafiz Abu Nuaim dalam Hilyatil Aulia juz 4 halaman 11, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Matalibul Aliyah
juz 5 halaman 330. Riwayat di atas menjelaskan bahwa tradisi selamatan selama 7 hari telah berjalan sejak generasi sahabat Nabi SAW. Sudah barang tentu para sahabat dan generasi salaf tidak mengadopsinya dari orang Hindu, karena orang-orang Hindu tidak ada di daerah Arab. Dan seandainya tradisi selamatan 7 hari tersebut diadopsi dari tradisi Hindu, maka hukumnya jelas tidak haram, bahkan bagus untuk dilaksanakan, mengingat acara dalam kedua tradisi tersebut sangat berbeda. Dalam selamatan 7 hari, kaum muslimin berzikir kepada Allah, sedangkan orang Hindu melakukan kemungkaran. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzakirullahi fil ghafilina bimanzilatis sabiri fil farina. Rawahu Tabarani fil Kabir wal Awsat wa Sahih Hafidz Suyuti fil Jami' as-Shaghir. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berzikir kepada Allah di antara kaum yang lalai kepada Allah sederajat dengan orang yang sabar di antara kaum yang melarikan diri dari medan peperangan. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Majmu'ul Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat Al-Hafiz As-Suyuti. Menilai hadis tersebut sahih dalam Al-Jami' as-Shaghir. Dalam acara tahlilan selama 7 hari kematian, kaum muslimin berzikir kepada Allah. Ketika pada hari-hari tersebut orang-orang Hindu melakukan sekian banyak kemungkaran. Betapa indah dan mulianya tradisi tahlilan itu, dan seandainya tasyabuh dengan tradisi Hindu dalam selamatan 7 hari tersebut dipersoalkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita cara menghilangkan tasyabuh menyerupai orang-orang ahlul kitab yang dimakruhkan dalam agama. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, wa an Ibni Abbasin qala lamma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara faqala wa idza kana amul muqbil insyaallahu sumna al-yawm at-tasi'a qala falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud. Ibnu Abbas berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin juga berpuasa, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari Asyura itu diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu tahun depan kita berpuasa pula tanggal 9. Ibnu Abbas berkata, tahun depan belum sampai, ternyata Rasulullah SAW telah wafat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Dalam hadis di atas, para sahabat menyaksikan perintah puasa pada hari Asyura, di mana hari tersebut juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara Rasulullah SAW telah menganjurkan umatnya agar selalu menyelisihi atau mukhalafah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ternyata Rasulullah SAW memberi petunjuk cara menyelisihi mereka, yaitu dengan berpuasa sejak sehari sebelum Asyura yang disebut dengan Tasu'a, sehingga tasyabuh tersebut menjadi hilang. Dalam sebuah acara di Denpasar, Bali, ada juga orang Wahabi yang mempersoalkan bagaimana dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa pemberian hidangan makanan terhadap orang yang bertakziah dihukumi bid'ah mazmumah. Hal tersebut berarti juga meninggalkan sunnah, di mana yang dianjurkan justru orang yang bertakziah itu memberi hadiah makanan kepada keluarga mayit. Apakah tidak sebaiknya tradisi tersebut kita hilangkan? Dalam hal tersebut saya menjawab bahwa sebenarnya dalam tradisi tahlilan selama 7 hari, kaum muslimin tidak meninggalkan sunnah. Mereka telah melakukan sunnah, di mana para tetangga dan sanak famili yang bertakziah itu membawa makanan, ada yang berupa beras, ada yang berupa lauk pauk, uang, dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin di Indonesia tidak meninggalkan sunnah. Sedangkan tradisi suguhan makanan dari keluarga mayit kepada para pentakziah, dalam hal ini mazhab Syafi'i berpendapat bid'ah mazmumah. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam ini ada pendapat lain di kalangan ulama, yaitu mazhab generasi salaf, seperti telah diceritakan sebelumnya dari Imam Tawus. Di samping itu ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau akan wafat berwasiat agar orang-orang yang bertakziah disuguhi makanan. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Matalibul Aliyah, Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang dari suku Quraisy memasuki satu pintu, pasti orang lain akan mengikutinya.
Aku tidak mengerti maksud perkataan ini sampai akhirnya Umar radhiyallahu anhu ditikam. Lalu beliau berwasiat agar Suhaib yang menjadi imam sholat selama 3 hari dan agar menyuguhkan makanan pada orang-orang yang takziah. Setelah orang-orang pulang dari mengantarkan jenazah Umar radhiyallahu anhu, ternyata hidangan makanan telah disiapkan, tetapi mereka tidak jadi makan karena duka cita yang tengah menyelimuti mereka. Hadis riwayat Ahmad bin Mani dalam Al-Musnad dan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Matalibul Aliyah juz 5 halaman 328. Dengan demikian, masalah suguhan makanan dari keluarga mayit kepada para pentakziah masih ada pendapat yang lain yang membolehkan dan tidak menganggapnya bid'ah mazmumah. Kita tidak mungkin memaksakan orang lain konsisten dengan satu mazhab secara penuh. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la yanbaghi lil faqihi ay yahmilan nasa ala madhabihi. Seorang faqih tidak sebaiknya memaksa orang lain mengikuti mazhabnya. Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Muflih Al-Hambali Al-Adab Syar'iyyah juz 1 halaman 187 dan Syekh Al-Albani Ar-Raddul Mufhim halaman 9 dan 147. Dalam sebuah diskusi di Jember, ada juga seorang teman yang agak terpengaruh Wahabi menggugat dengan adanya tradisi tahlilan menyebabkan mereka yang melakukan tahlilan meninggalkan sunnah seperti tidak sholat berjamaah karena tahlilan. Bahkan ada juga untuk acara tahlilan keluarga duka cita sampai mencari hutangan segala. Bukankah tahlilan ini telah menimbulkan banyak problem? Demikian teman tersebut menggugat. Gugatan teman ini sebenarnya tidak substansial, karena banyak juga orang yang tahlilan tetapi tetap rajin berjamaah. Jadi tahlilan tidak menghalangi jamaah. Bahkan di sebagian daerah di Jember, acara tahlilan selama 7 hari dilaksanakan setelah sholat zuhur. Di Pasuruan dilaksanakan setelah sholat Isya, tergantung daerah masing-masing. Karena dalam tradisi tahlilan memang tidak ada ikatan waktu. Sedangkan terkait dengan sebagian orang yang memaksakan diri dengan mencari hutang uang untuk acara tahlilan, ini sebenarnya bukan problem tahlilannya. Banyak juga orang yang sampai mencari hutangan untuk kesenangan keluarganya dan bukan untuk tahlilan. Ada juga orang Wahabi yang menggugat tahlilan dengan berkata dalam bacaan tahlilan terdapat bid'ah, yaitu susunan bacaannya yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menanggapi hal tersebut kita menjawab bahwa berkaitan dengan susunan bacaan dalam tahlilan yang terdiri dari beberapa macam zikir, mulai dari Al-Quran, sholawat, tahlil, tasbih, tahmid, dan lain-lain, hal tersebut tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga mencampur antara bacaan Al-Quran dengan doa, seperti diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Du'a dari kalangan ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal, menyusun zikiran campuran antara ayat Al-Quran dan lain-lain seperti diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Wallahu a'lam.